Kemudian kita nanti ada tugas juga. Tugas itu kita nanti sudah latihan kemarin, tugas mengidentifikasi masalah pembelajaran. Tugas itu. Nanti kita juga ada tugas yang disempurnakan, yang apa yang sudah dilakukan itu. Kemudian ada tugas 06, memecahkan masalah pembelajaran. Ini penting karena lembaga pendidikan intinya adalah di pembelajaran, di prosesnya. Karena menjadi satu bahasan yang penting tentang masalah pembelajaran ini, sehingga yang lain-lain mendukung. Pengelolaan itu mendukung. Kemudian sarpras mendukung. Pendukung-pendukung, ada yang lain-lain pendukung. Tapi intinya di pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian di situ supaya proses bagus, kan kepala sekolah harus mensupervisi. Maka itu nanti ada data-data supervisi yang pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kalau sudah ada EDS, ada rapot mutu, itu data rapot mutu. Kalau untuk Dikdasmen, untuk pendidikan dasar, menengah, dan ini, dasar dan menengah itu ada PMP, pemetaan mutu merupakan EDS yang terbaru yang dikembangkan oleh LPMP itu sebagai bagian untuk EDS-nya, sehingga muncul rapot mutu. Tapi kalau TK, rapot PMP-nya baru tahun 2020 ini dikenalkan, ya kita menggunakan EDS yang biasa kita gunakan. Kemudian bacaan lain yang relevan. Jadi di pelatihan ini ada memang 3 bahan ya bacaan, tapi ibu-ibu bisa melengkapi bahan yang berkenaan dengan supervisi pembelajaran, kemudian manajerial dan kewirausahaan, itu ada bahan bacaan lain yang relevan. Ya, kita 3 itu saja. Kemudian selanjutnya tadi menyimak materi kebijakan, itu jam 1-2, lewat ya, yang namanya lewat. Kemudian hari ini jam berikutnya menyimak paparan orientasi program. Kemudian nanti siang ada tes awal. Jadi Ibu tes awal pelan-pelan dikerjakan sesuai dengan waktu, jangan cepet-cepetan sambil kita meresapi ya. Meresapi soalnya, karena soalnya itu panjang ya, soal yang berkenaan dengan kasus di sekolah itu analisis ya, terus jawabnya juga pilihan. Kalau yang pengalaman saya ya pilihan ganda. Tapi yang bikin soal itu dari LP2K SPS, pinter sekali. Pengecohnya itu, testaliatnya itu betul-betul berjalan sehingga kita jawabnya nggak bisa tergesa-gesa gitu. Jadi makanya itu dibaca betul pelan-pelan, tapi dengan menyesuaikan waktu yang ada. Kemudian supaya akrab antara peserta, kemudian saya supaya kenal, nanti ada sesi untuk memperkenalkan diri dengan peserta yang lain. Saya Edi Susilo, saya dipanggil Pak Edi, sudah saya kenalkan tadi, nanti gantian Ibu satu persatu 20 orang memperkenalkan diri. Kemudian yang terakhir, yang jam kelima nanti, yang terakhir adalah kita paparan penyampaian tujuan dari apa yang diharapkan dari IST ini, dari pelatihan ini. Ini sudah tadi ya Bu ya, sudah didengarkan paparan bahwa ini adalah kebijakan kementerian, bahwa bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat tanda pelatihan calon kepala sekolah dan dinyatakan lulus, maka itu wajib untuk memiliki, kemudian diberikan kesempatan. Yang belum memiliki itu harus mengikuti penguatan, seperti ibu-ibu yang cantik-cantik ini harus mengikuti penguatan. Penguatannya sekarang adalah melalui Pikon, melalui daring. Daring ya. Kemudian yang sampai tidak lulus itu konsepnya diberikan kesempatan 2 kali. Jadi biasanya yang tidak disiplin ya. Karena kepala sekolah itu pimpinan, Engarso Sung Tulodo, jadi karakter, nilai sikap itu menjadi sesuatu yang menjadi penentu ini cocok memimpin atau tidak, sehingga nilai sikap itu menjadi bagian yang terpenting. Oleh karena itu biasanya yang saya ikuti, karena saya mengikuti sebagai narasumber tahun kemarin itu biasanya di sikap. Sikap itu jatuh, ya sudah, kalau sikapnya jatuh diberikan kesempatan 2 kali.
sampai dia dinyatakan. Kemudian biasa nanti langkah pembelajarannya ya seperti kita di ruangan. Saya menyampaikan, nanti di sela-sela bisa dipotong untuk tanya jawab, kemudian mandat. Mandat tuh. Gak ada suara, Pak. Suaranya hilang, Pak. Oh, Pak Edi sepertinya terputus ini, Ibu, koneksinya. Tunggu sebentar ya, Ibu. Beliau bergabung. Ibu sudah tahu nanti pretestnya di mana ya? Belum, Pak, belum tahu. Waktu di depan itu kan ada waktu kita loginnya pakai SIM Tendik, SIM di webnya SIM Tendik yang kemarin saya minta untuk dihafal itu, web simtendik.kemdikbud.go.id/ nah itu kan nanti setelah kita login ada petunjuk masuk ke LMS atau ikut ujian, nah itu di situ masuk LMS atau ikut ujian. Bentar saya coba carikan Ibu. Berapa, Pak? Retesnya kira-kira jam berapa ya, Pak ya? Nanti jam 1 Ibu, insya Allah. Berarti habis isoma aja? Nggih, Oh, okay. Nanti menunggu dibuka ininya, jadwalnya. Passwordnya gimana Pak Luki? Bentar ini, di sini nih Bu. Ya. Sepertinya saya juga belum dapat info. Kalau tidak berubah, yang di sini nih Bu. Nah, setelah Ibu login terus nanti akan muncul ini. Nah, kalau kan masuk ke LMS. Nah, ini nanti di sini kalau nggak salah ada ujian gitu. Ini karena belum muncul aja. Nanti kalau nggak salah seperti itu. Nanti di sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatan KS yang kemarin disimpan itu, yang kemarin sempat mati ya web yang ini sempat mati kemarin. Yang kemarin kan yang terbuka adalah yang ini, yang di LMS 07/tendik. Nah ini ya, nggak perlu dihafal sih sebenarnya, Ibu hanya hafal satu saja ini cukup. Nah, ini kalau jaga-jaga aja. Mungkin seperti itu, kemungkinan awalnya seperti itu. Saya juga belum dapat info lanjut. Nah, itu. Untuk minggu ini sepertinya di sesi sesi IST ya Bu. IST ini mungkin setiap hari kita akan ada Vicon.
kalau kita lihat di jadwal, in-service training ini setiap hari akan ada Vicon hari pertama, Vicon selama 5 JP, terus kemudian hari keduanya, ini hari pertama sekarang ya berarti ya, hari kedua besok itu ada 4 JP, gitu. Dan hari ketiga juga sekitar 3 JP, terus hari keempat 5 JP, bahkan hari kelima hanya 1 JP sebenarnya. Nah, terus hari ke-6 juga ada. Jadi setiap hari kita akan Vicon, Ibu. Hari ke-7 sampai bahkan 2 kali kalau hari ke-7, diskusi penyusunan RPS di awal, terus kemudian Bapak Ibu merancang instrumen MONEF, terus kemudian di akhir paparan hasil tentang penyusunan RPS dan refleksi materi dengan Pak Edi. Jadi sekitar jam kelima itu jam 11-an kalau nggak salah. Ya setelah duhur lah kita bergabung. Terus kemudian di hari ke-8 juga ada motivasi diri ini. Nah, ini juga Zoom. Kelihatannya di jam keempat sekitar jam 10-an. Jam 10-an, jam 11. Nanti kita ada motivasi diri. Nanti saya tampilkan jamnya di sini. Nah, udah itu. Jadi sampai akhir kita setiap hari akan ada Vicon ini Bapak Ibu, Ibu-ibu. Sambil menunggu Pak Edi bergabung kembali. Mau tanya Pak, setiap hari jamnya itu sama apa tidak Pak? Kelihatannya sama Bu, jam 8.30 sepertinya. Iya, insya Allah jam 8.30 itu. Coba nanti. Kelihatannya yang beda itu yang di sini. Mana ya? Yang akhir ini. Yang motivasi diri. Sama sih semua sih Bu. Hari ke-7 aja sih yang 2 kali nanti setelah mengerjakan dulu RPS kemudian nanti paparan di jam kelima. Iya. 8.30 Pak ya? Iya, insya Allah. Ya, makasih Pak. Iya, Bu. Halo Pak Edi, pripun Pak? Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Apakah terkendala koneksi Pak?
Iya. Iya, tadi tiba-tiba saya menghilang. Iya. Wah, saya punya ilmu apa kok tiba-tiba hilang ini? Ya, nyuwun ngapunten Bu, boten sengaja ini tiba-tiba saya nggak hilang, nggak tak saya ngomong aja tadi. Untung Pak Luki bantu ya. Ya sudah bisa kembali Bu ya. Saya sudah kembali ke wujud semula ya. Tadi ya. Nanti kita lanjutkan. Yang jelas kita sudah sampai di mana tadi? Ya. Untuk tadi ya. Ya, sudah sampai sini tadi ya. ISP. Dengar Bu suara saya Bu Vero? Dengar ya? Bu Tuti dengar suara saya? Oh, nggih. Gini loh ya, baca gini ya. Ya. Alhamdulillah nggih. Jadi ini sudah saya singgung. Jadi 40 jam, sehari 5 jam. Seperti kita masuk di kelas, sehingga 8 hari kita. 8 hari. Kemudian saya sudah memfasilitasi alhamdulillah 80 orang. 20 orang. 20 orang. Ya. Ya, kita perbesar lagi. Nah, ini kita strateginya adalah seperti ini. Jadi kita nanti menyusun perencanaan RPS itu seperti tadi, kita mulai memperkenalkan diri, tujuan pembelajaran, dan ya saya motivasi, saya nanti kalau tetap saya motivasi bahwa ibu-ibu yang hebat ini dengan program ini supaya lebih hebat, supaya sekolahnya makin diperhitungkan oleh pendidikan, oleh masyarakat, makin menjadi pilihan pertama ya. Itu adalah niat kita. Kemudian kita hubungkan antara kebutuhan ibu nanti untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah itu. Kemudian tadi kita menganalisis, kemudian mencapai rencana tindakan, kemudian ada rencana pengembangan untuk menyusun RPS. Intinya di dalam pelaksanaan IST nanti ibu memiliki RPS, rencana pengembangan sekolah. Memiliki RPS yang akan kita praktekkan pada saat OJT 2. Ya. Ini yang akan model kita lakukan, kita menggunakan yang baru, or pair. Kemudian sintaknya itu adalah mulai tadi, kita introduction, kemudian kita hubungkan, introduction, itu saling memperkenalkan diri dengan penuh keakraban. Makanya nanti ada sesi untuk ibu mengenalkan diri. Kemudian menyimak tujuan pembelajarannya. Tujuannya semuanya adalah untuk meningkatkan. Kemudian meningkatkan kompetensi. Kemudian menyampaikan pokok-pokok penting tentang masalah pembelajaran yang ditemui di sekolah. Tetap kita intinya di masalah pembelajaran. Karena ini adalah inti dari proses yang ada di pendidikan di lembaga kita. Kemudian kita menghubungkan, menyampaikan poin penting materi yang dipelajari, kemudian nanti akan kita sama-sama ya, Ibu menyampaikan dan saya akan menguatkan, menyampaikan masalah pembelajaran yang relevan dengan materi. Kemudian menyampaikan strategi untuk menyelesaikan masalah. Kemarin pernah sudah latihan menganalisis pemecahan masalah. Nanti di situ Ibu menyampaikan strategi bagaimana menyelesaikan. Akhirnya jadilah yang sudah berhasil itu menjadi praktek baik. Kemudian yang berikutnya adalah enforcement. Menganalisis kesesuaian antara indikasi masalah dengan solusi. Nanti kita latihan, berdiskusi, kemudian sehingga kita nanti dalam suasana diskusi untuk bagaimana mewujudkan pembelajaran yang mensejahterakan, pembelajaran yang menyenangkan, student well-being. Bagaimana kita enak, jadi peserta didik kita itu bisa nyaman belajar ya, nyaman, rindu dengan sekolahnya, mau pulang aja, dia betah di sekolah, senang sekali dengan kondisi berada di lingkungan pendidikannya itu. Di situ nanti Ibu berbagai praktik sesama peserta. Mengapa berbagi praktek baik itu karena
masing-masing orang itu mesti selama 4 tahun, 8 tahun kan mesti ada sesuatu yang berhasil praktek-prakteknya. Maka di situ share. Yang belum kuat saling menguatkan. Jadi, kemudian kita refleksi hasil berbagi tadi. Kalau kemarin sudah kita mulai, dan nanti di IST itu lebih waktunya lebih panjang lagi sampai saya bisa memberikan yang mengintervensi, saya bisa memberikan masukan. Kemudian awareness, yaitu refleksi hal-hal yang telah dipelajari dan manfaatnya. Apa-apa yang sudah dipelajari dan apa manfaatnya. Kemudian peserta nanti menyampaikan keberhasilan dalam mengikuti pembelajaran ini. Nanti ada menyampaikan keberhasilan dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk menjawab soal, dalam bentuk bisa menyelesaikan di UJT, RPS, rencana pengembangan sekolah bisa diimplementasikan di salah satunya. Kemudian untuk menyampaikan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan solusi dalam bentuk RPS. Makanya hari terakhir kemarin sudah saya singgung, ibu-ibu, harapan saya sudah ada gambaran draft ya untuk menyusun RPS sehingga nanti tidak terlalu lama kita membahasnya di IST ini langsung bisa kita saling melengkapi untuk bisa dipaparkan, disampaikan, ada masukan. Nah, terutama karena yang ada pengelompokan kan nanti siapa yang mau mengembangkan dalam kewirausahaan nanti saling berbagi, saling menguatkan, saling mengoreksi ya, atau istilahnya saling melengkapi ya, supaya nanti RPS-nya bagus. Dan RPS yang bagus itu tidak muluk-muluk. RPS yang bagus itu adalah rencana yang dengan batas waktu yang tidak panjang itu bisa dilaksanakan dengan baik RPS-nya. Kemudian bagaimana dari proses itu kita ada pengembangan, development, pengembangan yang terus-menerus. Mempelajari materi yang relevan, kemudian merancang EPS untuk dikembangkan, kemudian merancang jadwal pelaksanaan. Ya, itu barangkali Bapak Ibu jadwalnya seperti ini nanti. Ini fleksibel ya. Mestinya B1 tes awalnya nanti di jam ke-9. Tes awalnya nanti akan dibantu, dikomunikasikan. Pak Luki nanti akan menyampaikan. Kemudian ini kegiatannya. B2 apa hari ini? B2 kebijakan sudah tadi. B2 sudah tadi disampaikan. Kemudian sekarang B3 orientasi program. Tinggal hari ini tinggal B1 dan B4. B1 Suaranya hilang-hilang, Pak Edi. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bu? Ya. Iya. Iya. Sudah? Mungkin ada yang ditanyakan? Maaf Bapak mau tanya. Ya, silakan. Di sini sama Pak Luki ya Pak. Ya, Kalian di situ untuk jadwal IST itu kan hanya dituliskan B1, B2, B4 dan kita enggak tahu jamnya itu jam berapa sampai berapa. Jam berapa sampai berapa kita tuh bingung, Pak. Ya. Gitu aja. Tolong penjelasannya dan agar Lukinya dengan sabar membimbing kita. Oh iya, sabar Bu. Ibu juga harus sabar bagaimana saya memfasilitasi Ibu karena ini orang sepuh. Sama-sama sepuh. Ya, nanti iya, Pak.
Pak Luki yang akan berperan karena ada perubahan ini selalu bergerak terus kegiatan kita ini. Ya, nanti setiap ada perubahan akan disampaikan Pak Luki ya, kan gitu. Jadi akan tetap Bu, misalkan ada perubahan akan disampaikan. Yang penting HP Ibu itu tetap on selama kegiatan itu. Selama IST ini kalau bisa laptopnya jangan dimatikan. Nanti kalau istirahat, seperti misalkan istirahat, nanti ya ini ya dimatikan seperti saya ini. Kalau istirahat gitu, berarti Ibu sholat kemana. Kemudian di situ ada kan? Ada chatting kan, misalkan izin Pak mau ke belakang, izin sama Pak Luki bisa, sama saya bisa. Jadi ada komunikasi. Ada yang lain Bu? Ya. Kalau untuk istirahat sampai jam berapa Pak Luki? Supaya isoma bisa kita penuhi sehingga masuk nanti sudah ada kepastian kita tes awal. Pretest 11.30 sampai dengan 12.30 ya. G itu ya. G. Berarti masih 15 menit jam saya ya. G. 15 menit mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu apa yang kurang jelas ditanyakan. Ya, kalau tidak ada saya share lagi nanti ya. Ini saya share lagi sambil saya nunggu. Pokoknya saya dipotong bisa ya. Ya, ini dah. Ya. Ya, ini sudah tadi ya. Jadi skenario pembelajaran hari pertama itu menyimak materi sudah, menyimak orientasi program jam ketiga, kemudian jam keempat tes awal, kemudian setelah tes awal, setelah rehat ini, setelah isoma, nanti kita memperkenalkan diri peserta. Jadi masing-masing nanti dari yang pertama bergantian 20 orang nanti masuk catatan saya siapa-siapa. Kemudian menyimak paparan penyampaian tujuan hasil yang diharapkan. Itu ya skenario kita di hari yang pertama ini. Nanti ada hari kedua dan seterusnya itu ada. Nanti ini ada. Ini bisa nanti kalau Pak Luki ada bisa disampaikan ke teman-teman peserta supaya nanti teman-teman mengikuti skenario pembelajaran ini dari hari kedua, ketiga sampai hari terakhir itu ada kegiatannya apa saja sampai bagaimana Ibu nanti membuat rencana tindak lanjut ini nanti di hari ke-8 ya hari terakhir sampai tes akhir diklat itu. Jadi nanti ini bisa di-share. Yang hari ini kan hanya menyimak, kemudian setelah menyimak, kemudian kita masuk pretest. Habis masuk pretest, nanti kita saling mengenalkan diri, Bu Tuti dari mana, lahir di mana, putranya berapa, kemudian Bu Dewi, nama saya Dewi, lahirnya bukan di Nganjuk, misalkan lahirnya di mana. Seperti saya kan, Pak Edi dari Lombok, ternyata lahirnya di Ponorogo. Tapi umur 5 tahun saya ibu bapak pindah Madiun karena tugasnya di Madiun. Saya kalau pulang kampung itu ke Madiun, Pak. Dia mesti ngelewati Nganjuk. Ya. Teman saya itu ada yang dari Nganjuk loh, Bu. Putranya Pak Panut Dalang itu namanya Mas Puji, itu teman saya waktu di SMA 1 Madiun. Kenal nggih, tepang nggih Pak Panut. Dalang terkenal dari Nganjuk. Dengar namanya saja. Oh, dengar namanya. Nggih. Baiklah, Ibu sekalian. Pak Panut Sonado. Iya, yang dalang terkenal. Nggih. Nganjuk Pak itu guru saya Pak. Oh gurunya, oh guru, beliau guru. Iya guru. Nyambung. Kalau itu putranya namanya Mas Puji, Pak Puji ya. Dulu kerja di Bank Jakarta, sekarang pensiun. Dia ngembangkan rumah penginapan, apa istilahnya rumah sewa Pak Puji. Nanti kalau saya ke Bandung, kok ke Bandung? Kalau ke Nganjuk bisa mampir, ada 2, yang satu
namanya Pak siapa ya, dosen IPB Dr. Gun Cahyo itu juga ada. Dan juga teman-teman. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita juga share lagi tentang apa yang belum ya tadi ya. Ini tata tertib sudah, skenario sudah, apa yang belum ya. Untuk sudah nggak ada ini. Sambil saya menunggu, mungkin ada pertanyaan. Tata tertib sudah. Ya. Ya, kita share screen ya. Ini mana atau enggak muncul ya? Tak muncul. Sebentar. Sambil nunggu ini. Sambil menunggu. Ya. Ini sudah tata tertib sudah ya. Saya hapusnya ini kok saya mencari yang mau saya tampilkan kok malah nggak ada ini. Yang sudah muncul ini sudah, kemudian mana? Oh ini ya. Oh iya, ya sudah ini. Kita mau share ya, Ibu Bapak sekalian ini. Nah ini kelihatan nggak ini? Ini untuk motivasi saja. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu? Kelihatan Bapak. Oh iya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngikuti seperti saya, memang saya kerjanya full ya. Ini ada di kementerian memang gambar ini. Saya pernah ngikuti. Saya disalami sama Pak Mendikbud. Nah ini gitu. Ya. Alhamdulillah bahwa kerja yang fokus, kerja yang serius itu ternyata ada buahnya ya. Yaitu ada keberhasilan yang bisa kita peroleh. Dan saya nanti bisa sharing setelah di luar ini Bu ya. Bagaimana saya bisa ya dapat 30 juta dari Pak Mendikbud, kemudian berikutnya ya dapat hadiah dari Pak Presiden. Itu saya ingin berbagi bahwa itu setiap kita tenaga pendidikan, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, itu apabila kita ya aktif dan banyak orang melihat bahwa kita itu memang berbuat untuk negeri ini, nah, suatu saat itu ditulis, suatu saat juga diberikan hadiah. Ini sebetulnya pengalaman-pengalaman. Dan saat ini saya baru mendampingi istri ya, istri saya itu punya potensi untuk bisa kita dampingi untuk banyak karyanya, banyak yang dia lakukan, dan suatu saat bisa mudah-mudahan bisa ngikuti ketemu Pak Menteri. Jadi memang saya tidak nyambi ya, saya full sebagai PNS itu full. Jadi waktu saya sudah saya peruntukkan untuk negeri ini, ya saya memang tidak nyambi apa-apa. Jadi istilahnya saya nggak kaya nggak apa-apa, seperti teman-teman ngobjek, punya apa-apa, punya bisnis. Saya fokus di tugas-tugas negeri itu, sehingga hal-hal yang sifatnya sosial yang tidak bisa diambil, saya ambil. Tugas yang berat yang teman-teman nggak bisa ngambil, saya ambil. Dan alhamdulillah
ternyata di akhir-akhir tugas itu puncaknya saya dapat satu kegiatan, satu penghargaan ya. Saya sebenarnya mau berbagi itu, dan saat ini saya mendampingi istri saya mulai lomba sekolah sehat itu sudah Kota Mataram juara 1, dan September ini adalah untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa, sambil melengkapi tulisan buku ya. Saya sambil mendampingi istri untuk membuat buku ya, buku yang berjudul Sekolah Pinggiran yang Tidak Terpinggirkan. Artinya kita memiliki sekolah pinggiran, tapi dengan intervensi yang bagus, dengan seperti ini ya. Istri saya itu senang namanya pelatihan, Bu. Pelatihan sama dengan saya itu pelatihan apa saja saya ikuti terus. Pokoknya dipanggil untuk pelatihan tuh senang, ada sesuatu yang baru. Kemudian bagaimana kiat sukses itu setelah dilatih ya sebisanya kita lakukan dari apa ilmu yang atau pengalaman yang baru itu. Ketemu teman-teman kumpul itu ada sharing pengalaman, nanti kita lakukan. Dari situ ternyata ya Allah luar biasa, Bu, di akhir-akhir sebagai PNS itu kok sepertinya teman-teman saya yang bisnis dulu sebagai guru, sebagai apa sambil bisnis itu, dengan saya yang tidak bisnis itu ternyata di akhir itu kok hampir sama yang didapatkan. Saya dapat ngisi di mana-mana, saya ngisi di Kalimantan Barat, ditugaskan oleh kementerian, saya di Jember, saya ada di Lampung, saya di mana-mana, ternyata nggak saya ambil, saya tabung saja itu kok dengan teman-teman saya yang bisnis itu kok di akhir ini kok sama ya. Akhirnya saya punya mobil, akhirnya juga rumah saya juga nggak terlalu kalah, ya biasa lah. Sama dengan dia berterus ya. Itu artinya saya memotivasi bahwa hadiah itu memang di akhir ya. Hadiah dari Tuhan itu selalu nggak cepet, nggak seperti yang kita dapatkan. Kita hanya bersabar, kita tekun, kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas. Itu akhirnya Allah kasih itu justru di akhir-akhir. Di saat saya berusia 50 tahun itu saya betul-betul menikmati betul. Saya sering ke Jakarta, kemudian saya ditugasi ke luar negeri, saya lihat pendidikan di Finlandia, di Swedia, bagaimana pendidikan yang bagus di Rusia. Akhirnya itu saya bisa sharing, dan ini yang akan saya sharing supaya ibu-ibu itu ada ketemu saya itu ada gunanya, gitu. Ada gunanya sehingga ibu-ibu itu betul-betul kita manfaatkan sisa waktu kita, anggaplah kalau saya itu sekarang tinggal 3 bulan tuh, sisa waktu kita itu untuk betul-betul bermanfaat. Negeri kita ini, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu betul-betul ketinggalan jauh. Ya, alhamdulillah seperti anak saya itu kan S2 di Taiwan ya. Jangankan di Taiwan, pada saat anak saya ngisi materi di Malaysia, kita dengan Malaysia itu jauh ketinggalan. Oleh karena itu, kesempatan ini Ibu diperkuat itu supaya kita makin mencintai Indonesia, betapa Indonesia itu harus kita bantu dengan kerja yang keras, kerja yang ikhlas, kerja yang cerdas, sehingga anak-anak kita itu nanti menjadi generasi emas di 100 tahun Indonesia itu betul-betul kita bisa kita capai. Tentu saja ini berat, Ibu. Kita itu berat, tapi kita harus ke sana. Ya, mudah-mudahan Ibu ikhlas ya untuk bisa ikut ini, dan kalau Ibu mengikuti saya waktu muda, saya itu orang yang paling senang dilatih, Bu. Kalau ngelatih begini malah berat ya. Tapi kok mendengarkan ilmu dari orang lain itu saya senang. Terus saya coba setelah pulang itu apa yang bisa saya lakukan dengan ilmu yang baru itu. Saya berharap Ibu nanti juga seperti itu. Saya sudah nurunkan istri saya seperti itu. Anak saya, yang anak pertama saya digigih, anak-anak saya itu seperti itu. Jadi kerja itu fokus, kerja itu nggak usah nyambi-nyambi, sehingga hasilnya nampak seperti itu. Jadi saya juga berharap 20 orang itu ya ketularan virus dari saya gitu. Ketularan virus semangatnya, kesungguhannya untuk melaksanakan tugas, kemudian kita nikmati, sehingga, dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur.
Kalau kepala dinas itu mungkin tidur, mungkin lupa. Bupati, gubernur mungkin melupa apa yang kita lakukan, bahkan tidak tahu. Tapi namanya Tuhan itu mencatat dengan malaikat, mencatat dengan bagus apa yang kita lakukan, dan nanti hadiahnya memang nanti gitu, nggak tiba-tiba sekarang. Ya, seperti yang saya rasakan tuh, saya di akhir tugas-tugas saya itu saya bahagia. Saya dapat penghargaan dari presiden, berkinerja amat baik di NTB. Bahkan kalau di nasional hanya beberapa orang saja. Tahun 2014 saya dapat penghargaan Satya Lencana itu dari presiden. Dan itu akan menurunkan ke anak-anak dan istri saya. Betapa apa yang dilakukan orang tuanya itu memang harus seperti itu. Sehingga mohon maaf nanti kalau ibu nanti suatu saat nanti akan mendengar anak saya, Mufid Salim namanya ya, itu yang sering membawa, dulu waktu S1 membawa nama Jogja untuk tingkat nasional. Begitu dia kuliah S2 di Taiwan, sudah mulai membawa nama Indonesia di tingkat Asia. Nah, itu salah satu virus yang menular dari apa yang dilakukan oleh saya. Kemudian istri saya sudah mulai ada kegiatan, ada waktu nulis, nanti sharing, saya mengedit, saya memberikan masukan, sehingga nanti yang kita lakukan tuh ada manfaatnya untuk murid kita, untuk orang lain. Kalau kita kepala kelas, ada manfaatnya untuk guru-guru kita. Kalau saya saya pengawas sekolah, apa yang saya lakukan ada manfaatnya untuk kepala sekolah yang saya bina ataupun guru yang saya bina. Barangkali waktunya habis, Pak Luki. Ini saya sekedar memotivasi. Saya berharap Ibu tetap semangat mengikuti program ini, dan pengalaman saya yang sudah berumur ini ternyata setiap pelatihan tuh selalu ada manfaatnya. Terima kasih. Kita isoma dulu. Nanti kita bersegera untuk masuk karena siap untuk tes kelas. Kami serahkan Pak Luki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, nanti kita ketemu lagi pukul 12:30 di link yang sama ya. Kita matikan saja dulu biar nggak menghemat bandwidth lah. Mau kita matikan, nanti kita join lagi di room yang sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. 12:30 nih, Bu. Assalamualaikum Pak Edi, makasih. Sama-sama, terima kasih. Sama. Ya, terima kasih. Mengajar di lembaga TK dan wanita berpek. Terus? Anak saya dua, perempuan dalam kelas. Yang satu sudah mengajar di TK. Oh, sudah. Jadi guru. Ya, sudah sertifikasi ya. Yang satunya lagi masih single. Kerja di dinas swasta. Alhamdulillah. Sudah cucu ada, Bu? Satu. Oh, sudah yang T juga, yang Yul. Titi Yul. Titi Yul, Pak. Atur suwun. Atur suwun. Monggo yang lain. Pak. Terus dimatikan Wiliane. Bu Su. Sri Nursewati, Bapak. Bu? Sri Nursewati, maaf tadi di handphone di laptop kami terganggu. Oh iya. Soalnya namanya Bu Sutri mah, jadi satu ruang ya. Ya, satu ruang. Maaf, mikrofonnya ada gangguan, Bapak. Oh, nggih. Bu sinten? Sri Nursewati. Oh, nggih, nomor 10 disayang nggih. Monggo. Kenalkan, nama saya Sri Nursewati, dilahirkan sama di Ponorogo, Kota Reog. Ya Allah, alhamdulillah. Ketemu dulu aku. Iya, Pak. Dari Gunung Beser. Desanya Desa Kesugian, Kecamatan Tulung, Kabupatennya Ponorogo. Mulai tahun 82 pindah di Nganjuk sampai saat ini. Orang tua pindah di Nganjuk gitu, Bu? Nggih. Orang tua dua-duanya dari Ponorogo semua. Bapak dari Kesugian, Ibu juga dari Kesugian. Oh, nggih.
Putra-putri pinten? Anak 1 laki-laki sudah bekerja di SMK 2 Nganjuk. Oh, sudah. Ya. Sudah menikah? Belum. Oh, ini kan satu grup ini. Tadi ada yang belum, nanti bisa besanan. Laki semua, Bapak. Oh, laki semua. Ya, artinya kan ada yang putri, besanan. Nah, kalau saya itu kan menyaksikan ya, anak guru itu mesti luar biasa. Mesti jadi. Kebanyakan 98% boleh dikatakan jadi. Artinya sukses. Sehingga kalau guru besanan sama guru, itu ya, saya kan besan saya guru juga yang di Jogja, anak saya di Jogja itu dapat guru, besan saya. Yang anak nomor 3 ini jadi dapat guru. Yang pengusaha kan yang nomor 2 itu dapat besan pengusaha. Itu Bu, tapi yang jelas saya kalau misalkan belum ketemu jodoh, ini di ruangan ini kan sudah jodohkan saja. Karena kalau guru dapat guru seperti saya itu guru, istri saya guru itu kok ya ada hasilnya yang anak-anak itu. Dadi wong misalnya. Go, matur suwun, Bu. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya siapa ini yang siap? Bu Sunarti. Bu Sunarti dihidupkan anunya, soundnya. Assalamualaikum, Bapak. Salam. Yang Bu Yanti dimatikan. Bu Yanti. Kenalkan Bapak, nama saya Sunarti, lahir di Nganjuk tahun 67. Ada HP Pak ya di sebelahnya ya. HP-nya di saya mulai mengajar TK tahun 87, Pak. Oh, 87. Oh, sudah lama, sudah ngoyot ini. Ya, alhamdulillah baru kemarin itu ya saya syukuri Pak, saya dilantik menjadi Kepala TK Negeri Pembina Prambon. Oh, alhamdulillah. Ya. Anak saya 2, Pak. Yang satu sudah kerja, yang satu masih kuliah. Dan saya sangat Pak, kagum sekali ketemu dengan Bapak. Karena apa? Melihat itu Pak, cerita Bapak yang seperti itu di hati itu bisa apa ya Pak? Alangkah hebatnya Bapak seperti itu gitu Pak. Mungkin ada kiat-kiat Pak yang bisa untuk apa ditularkan kepada kami ini. Biar... Oh iya, insya Allah nanti setelah selesai ini kan saya nanti masukkan tak kasih nomor saya karena aturannya selama diklat itu nggak boleh ada nomor saya kan. Nanti setelah selesai nanti masukkan nama saya dan nanti kita bisa saja siapa ketua kelasnya pakai Zoom Pak Edi kita pengen ketemu lah nanti kita share di sana ya kelompok ini jangan sampai hilang ya tetap kita berfasabil khairat berlomba-lomba dengan kelas lain kelas 07 ini Bu kalau kita 20 ya gitu penjenengan itu sederhana Pak penampilannya tetapi kerjanya Pak saya salut sekali Pak. Ya sederhana sih kita orang guru PNS guru apa yang kita mau kita lebihkan ya biasa saja. Nanti kalau saya mencolok kok pakaiannya bagus mencolok kan wah curigisin dari mana itu bajunya mahal-mahal. Bagaimana kan kita biasa. Oke, matur nuwun Bu Sunarti ya. Makasih. Dari saya pengen yang 20 itu nanti hebat semua, ingin berubah semua. Amin. Ya, saya makasih merasa, Bapak. Artinya virus semangat virus untuk berprestasi itu menular itu kan saya ada kebahagiaan sendiri ya. Matur suwun. Monggo sinten. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Tadi Bu Dewi sudah angkat tangan tuh Bapak. Bu Dewi. Bu Dewi dulu. Bu Dewi silahkan. Bu Dwi. Bu Yati. Ya. Oh ya Bu Yanti. Assalamualaikum Bapak. Oh Bu Dewi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Perkenalkan nama saya Dewi Silaturahmi, beralamat di Desa Mlongkok, Kecamatan Ngetos. Saya diangkat kepala baru Bapak. Jadi saya minta bimbingan Bapak Ibu yang ada di kelompok C ini, mergi
karena saya baru 6 bulan ini jadi kepala TK, nggih. Yang sebelumnya PNS. Anak saya 4, yang terakhir, nggih, yang terakhir kembar Bapak. Ini baru 2 bulan. Iya. Oh, masih kecil-kecil berarti, Bu? Iya. Yang paling besar udah selesai kuliah? Yang paling besar sudah kuliah di Kediri di SK di Kediri, Bapak. Oh, nggih. Oh, berarti masih muda kalau baru lahir. Anunya ya. Semangat Bu, masih panjang Bu Dewi. Ya, nanti kita jadi bisa minta pengalaman. bimbingan Bapak Ibu, nggih. Ini sama-sama di kelas ini saling menguatkan ya nanti ya. Lanjut, Pak Suwun, monggo, sinten. Tadi Bu Yanti tadi. Assalamualaikum. Bu siapa ini? Bu Wiyati. Bu Wijati. Oh nggih, Bu Wiyati nggih, pakai jam lama nggih. Oh maaf nggih Bu Wiyati. Nggih, monggo Bu Wiyati. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Wiyati. Saya mengajar di TK Pertiwi Baron. Sejak saya angkatan 1986. Nggih. Saya kelahiran Trenggalek, besar Trenggalek. Besar di Blitar, menikah di Nganjuk. Insya Allah sampai nanti tua di Nganjuk. Oh, insya Allah di Nganjuk. Oh, di Baron Bu ya? Di Tanjung Anom rumah saya Bapak. Oh, Tanjung Anom. Saya punya teman Dokter Budi Kuncahyo itu dari Baron. Itu waktu SMA teman saya, sekarang dosen IPB. Oh, nggih. Dokter. Kira-kira nggih. Budi Kuncahyo. Budi Kuncahyo. Oh, nggih. Oh, Mas Kun katanya ini teman saya nggih. Mas Kun, nggih. Kalau kenal nanti salam Pak Edi Susilo, itu teman sekelas ya, nggih. Insya Allah nanti saya sampaikan. Itu tetap kami reunian tetap Bu, jadi tetap kita ikatan nggih sama. Kalau kita ke Jakarta, kadang kumpul di Bogor, namanya teman SMA. Oh, nggih. Anak 3. 3, nggih. Laki-laki 2, perempuan 1. Yang nikah berapa? Yang anak pertama TNI. Oh, tentara. Dinas di Divisi 2 Siliwangi. Oh, Siliwangi. Ya, yang 2 ini lagi layar di Abu Dhabi. Alhamdulillah. Wah, layar nggih. Yang nomor 3 ini alhamdulillah diterima di ITS. Alhamdulillah. Kuliah, Saya bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan bisa tertular. Iya, mudah-mudahan Bu. Jadi kita tuh semangat. Saya selalu semangat bahwa meskipun begitu. Alhamdulillah ya. IT saya dibantu anak saya, juga teman-teman saya. Kebetulan anak saya belum kuliah karena masih juga situasi pandemi COVID. Selamat Bu Wijati. Pokoknya saya senang dengar. Anak-anak guru itu mesti luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lanjutkan? Pak Luki nanti diingatkan ya, kalau sudah mau masuk tes, kita stop dulu, kan masih ada waktu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Dwiningsih, monggo Bu. Perkenalkan Pak, saya Bu Yanti Dwiningsih, tinggal di Kediri, sekarang mengajar di TK Pertiwi 1 Lambang Kuning. Duh, Kediri? Iya, ngajar di Kediri, ikut suami Pak, kelahiran asli Rejoso, Nganjuk. Oh, Nganjuk. Mengajarnya di TK Pertiwi 1 Lambang Kuning, Kertosono. Oh, Kertosono. Terima kasih Pak, kami bersyukur sekali dikasih kesempatan mengikuti penguatan kepala sekolah karena saya baru 2 tahun menjadi kepala sekolah di TK Pertiwi, tapi pengabdian sudah 17 tahun di Ar-Rahman Kertosono. Alhamdulillah. Terus banyak sekali yang ingin saya sharing kepada Bapak karena ini benar-benar baru buat saya untuk meningkatkan sekolah kami, di mana sekolah kita itu saingannya banyak dan sangat berdekatan.
Oh iya, Jadi, Bu. ya, Pasti. dekat sekali satu desa itu saya ada 2 TK Pertiwi. Salah satunya saya dan sama-sama satu yayasan. Sangat dekat sekali, Pak. Jadi, ya, di TK-TK lain pun sangat dekat dengan kita. Hanya ini kesempatan yang bagus buat saya belajar di Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Mohon bimbingannya. Ya, sama-sama Bu. Nanti yang ada di saya ambil gitu. Ya, terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu siapa yang siap? Yang belum? Oh, Bu Kamsinah. Oke. Enggak, Bu. Tapi dihidupkan Bu Kamsinah anunya. Audionya. Nggih, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsinah. Mengajar sejak kelahiran ya Pak ya, lahir tahun 1966. Mengajar di TK Pertiwi 4 Tanjung Kalang sejak tahun 1987. Anak 4, anak yang pertama sudah bekerja di SD, Pak, mengajar di SD. Ya, alhamdulillah guru. Ya, yang kedua, yang ketiga itu sudah lulus kuliah. Untuk yang kedua ini di kesehatan, alhamdulillah ini ikut CPNS sudah lolos SKD. Alhamdulillah. Untuk tanggal 4 Oktober ini mau tes SKB, mohon doanya. Insyaallah mudah-mudahan lulus. Untuk yang ketiga itu sudah sukuan di SD, ini juga lolos SKD, mau ikut SKB. Tanggal 6 itu Pak, mohon doanya Ibu semua, Bapak. Mudah-mudahan bisa lolos. Insyaallah Bu, insyaallah. Sudah punya cucu belum? Ya, sudah punya cucu 1. Berapa? Oh, 1. Ya, 1. Jadi ibu itu seusia istri saya. Jadi saya itu selisihnya 6 tahun. Saya 60, istri saya 66. Iya. Jadi 6 tahun berikutnya baru pensiun ya. Bapaknya sudah pensiun, Pak. Oh, iya. Ya, pensiunan TNI AD. TNI, oh iya. Mudah-mudahan lolos Bu putranya ya. Amin, amin. Iya Pak. Ini yang pertama juga sudah lolos. Yang pertama juga CPNS, sudah PNS. Alhamdulillah, ikut senang Bu ya. Matur suwun. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya yang belum, siapa itu yang belum? Bu Utami. Bu Eni tadi angkat tangan Bu Eni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utami. Iya. Pak. Ya, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Wiji Utami Ningsih, panggilan Ningsih. Saya kelahiran Kediri, Pak. Oh, nggih Kediri. Iya. Kediri terus bisa teko Nganjuk lho. Saya angkatannya di Nganjuk. Dulu di Kediri terus pindah ke Nganjuk. Oh, okay. Sekarang membuat rumah di Kediri. Kediri Sukorame Pak. Monggo menawi badhe pindah Sukorame Kediri Mojoroto. Oke. Saya sebetulnya ada ikatan dengan Kediri, Bu. Dulu waktu di Madiun orang tua saya tuh ada orang ikut anak Cina tapi dia Cina miskin gitu ya. Waktu bapak ibunya cerai, ibunya tetap di Kediri, terus dia lantung-lantung itu ikut bapak saya itu. Hin namanya, panggilannya Hin. Kalau di sana punya Hin, di Kediri itu kalau saya manggilnya Hin itu. Itu punya bengkel-bengkel sepeda motor. Yang sudah pernah ke sana itu anak saya. Anak saya kan kuliah di Jawa waktu S1 itu mampir ke Kediri. Ada di Kediri mana ya Pak? Nah, itu anak saya yang tahu. Saya belum. Monggo panjenengan mau menawi badhe pinarak Kediri, Pak. Celak Gunung Klothok, Pak. Oh, nggih. Pinten putranya, Bu? Bu Neng? Anak saya 4. Oh, sama. Ya, saya angkatan tahun 88. 88. Oh, Kakak, Pak, ya. Ya, saya mengajar di TK Gondang Legi 1, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Oh, okay. Nah, seperti yang lainnya Pak, di TK saya itu sekitar TK saya itu ada 5 lembaga. Jadi persaingan sangat ketat. Jadi alhamdulillah sekali saya sekarang ini mengikuti diklat
diklat penguatan ini dan saya mendapat ilmu dari panjenengan, Pak. Seperti yang lainnya, saya salah satu yang mengagumi panjenengan. Ya, kita berbagi, sharing, Bu. Iya, kita jadi keberhasilan panjenengan. Jadi kalau kita orang tua itu jadi inspirator anak-anak, jadi kita tuh juga terhibur sendiri. Kita melakukan, tapi anak kita nanti ngikuti, itu yang jadi hiburan kita waktu pensiun itu satu dia juga membawa nama Indonesia. Itu yang seperti itu kan hiburan. Nah kalau kita tidak memberikan contoh, terus anak kita nakal kan sudah kita pensiun, sakit-sakitan mikir anak kita kan gitu. Jadi kembali ke kita. Iya, benar-benar beberapa tahun terakhir ini kami merasakan sejak itu loh Pak, sejak PAUD, pendirian PAUD menjamur. Pendirian PAUD itu terlalu mudah Pak izinnya. Jadi di tempat saya itu hanya 100 meter. 100 meter ada lagi. Iya. Yang semula itu ngaji sore itu loh Pak. Ngaji sore itu akhirnya dijadikan TK. Di sekitar itu ada 5. Jadi ya kebetulan sekali saya dapat ilmu itu, jadi persaingan sangat ketat. Sementara yang 100 meter dari saya itu dari rumah ke rumah langsung dikasih seragam, ATS, iya seperti itu. Siapa yang bisa membawa murid ke situ, orang tuanya dikasih buku. Seperti itu, sampai seperti itu. Jadi kami hanya bersaingnya lewat mutu, Pak. Saya berusaha memajukan ya lewat ekstrakurikuler itu benar-benar kami seperti perang, Pak. Benar-benar. Iya, bukan perang, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Iya, dalam hal kebaikan. Jadi saya hanya karena kami ini yayasannya Dharma Wanita. Maaf, jadi maaf bukan ini Bu, yayasan kaya. ini jamnya kok sudah mau masuk, mau Pak Luki, mohon ini dipotong dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ya, kita masih 7 hari, masih 7 hari bersama-sama. Iya. Maaf, ini dipotong dulu ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Luki, teman-teman diarahkan ke pretest dulu, monggo. Ngapur suwun. Kelihatannya belum terbuka, Pak. Pas jam 1, karena ini sistem, jadi sebentar 1 menit lagi kelihatannya. Ini jam saya jam 1 ya? Iya, 12.59. Iya. Atau dicoba Bapak Ibu, Ibu-ibu masuk ke yang saya sharing tadi, mulai dari depan yang pakai masuk kelas awal itu nggak tahu katanya ITS, nah jadi Bapak Ibu-ibu monggo masuk ke melalui simtendik.kemdikbud.go.id/penguatan KS. Ini ditutup saja, yang ini ditutup. Ditutup langsung. Masuk yang awal, silahkan Pak, diarahkan. Monggo dicoba dulu, Bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Bisa masuk Pak, Bu Yati. Sudah? Sudah. Ada? Yes. Ada link untuk pretestnya, Ibu? Belum. Ini masih gambarnya Bapak ini yang tampil. Pak Luki. Mas belum dimulai, Pak. Nah. Oh, belum dimulai ya? Iya. Ya, nyambung seluruhan ini Jatim ini, Pak. Jadi memang agak lama ini. Berapa kelas? 34 kelas ini. Ayo dicoba lewat awal. Harus bisa masuk ini ya.
harus masuk ini. Nanti pilih tes awal ini ya, pilih ini nanti. Ayo dicoba dari awal masuk di anu itu. Oh, itu sudah muncul, Ibu, untuk tes awalnya. Dari awal masuk LMS itu, ya nanti sampai gambar ini, tampilan ini, kelas D, kemudian klik, nanti tes awal. Kalau sudah mau masuk, kita akhiri dulu Zoom ini. Sampai ketemu besok pagi ya, Ibu, Bapak. Iya, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, semoga lancar untuk tes awalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.